Selamat datang di kisah seru Abu Nawas, sang ahli tipu muslihat yang cerdik dan penuh humor. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah petualangan baru, Abu Nawas mencari anak angkat. Ayo kita ikuti perjalanan Abu Nawas yang penuh kejutan. Abu Nawas berjalan sambil mengamati keramaian pasar. Sudah waktunya saya menemukan seorang anak angkat yang bisa mewarisi kecerdikan dan kebijaksanaan saya. Penjual buah memanggil, "Abu Nawas, apakah Anda mencari buah segar untuk dibawa pulang?" "Abu Nawas, bukan buah yang saya cari, tapi seorang anak yang bisa saya ajari tentang kehidupan." Abu Nawas berbicara dengan guru. "Saya mencari anak yang cerdas dan berhati baik, yang bisa saya bimbing menjadi penerus saya." "Guru, ada banyak anak di sini yang bisa Anda pilih, Abu Nawas. Mereka semua cerdas dan baik hati." "Abu Nawas, saya akan mengadakan tes kecerdikan untuk menemukan yang terbaik di antara mereka." Abu Nawas menghadap anak-anak. "Siapa di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki saya, akan saya pilih menjadi anak angkat." Anak-anak bersemangat dan siap untuk tes. "Abu Nawas, apa yang bisa berjalan tanpa kaki dan terbang tanpa sayap?" Anak-anak berpikir keras dan satu demi satu mencoba menjawab. Telah banyak jawaban yang menarik. Akhirnya Abu Nawas menemukan anak yang tepat, yang menjawab dengan bijak dan cerdas. Kisah hari ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan tidak hanya tentang kecerdasan, tapi juga tentang kebaikan hati dan kemauan untuk belajar. Anak-anak memberikan berbagai jawaban, namun belum ada yang tepat. Anak 1, "Apakah itu angin, Abu Nawas?" "Abu Nawas, jawaban yang baik, tapi bukan itu yang saya cari." Anak 2, "Mungkin jawabannya adalah mimpi." "Abu Nawas, mimpi memang bisa terbang tanpa sayap, namun tidak berjalan." "Coba lagi." Seorang anak kecil yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat tangan. Anak kecil, "Apakah itu awan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, "Benar sekali. Awan bisa bergerak di langit tanpa kaki dan terbang tanpa sayap." "Kamu anak yang cerdas. Abu Nawas, kamu telah menunjukkan kecerdasanmu. Apakah kamu bersedia menjadi anak angkatku dan belajar banyak hal dariku?" Anak kecil, "Saya bersedia, Abu Nawas. Saya ingin belajar dari Anda." "Abu Nawas, pelajaran pertama yang akan saya ajarkan adalah tentang kejujuran. Kejujuran adalah harta yang paling berharga." Anak kecil, "Saya akan mengingatnya, Abu Nawas." Dan begitulah, Abu Nawas menemukan anak angkat yang cerdas dan berhati baik. Bersama-sama, mereka akan menjelajahi banyak petualangan dan belajar satu sama lain. Perjalanan Abu Nawas dan anak angkatnya. Abu Nawas, sambil berjalan bersama anak angkatnya, kita akan memulai petualangan kita dengan mengunjungi pasar. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keramaian dan keberagaman di sana. Anak kecil, "Saya siap belajar, Abu Nawas." Abu Nawas menunjukkan berbagai pedagang dan barang dagangan kepada anak angkatnya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui pengamatan sederhana. "Abu Nawas, lihatlah penjual ini, dia selalu jujur kepada pembelinya. Dan lihatlah penjual itu, dia selalu memberikan lebih. Kedua sifat ini akan membawamu jauh dalam kehidupan." Abu Nawas, pelajaran kedua yang akan aku ajarkan adalah tentang kerendahan hati. Tidak peduli seberapa tinggi kita terbang, kita harus selalu ingat dari mana kita berasal. Anak kecil, saya mengerti, Abu Nawas.
saya akan selalu ingat untuk tetap rendah hati. Setelah hari yang panjang, Abu Nawas dan anak angkatnya kembali ke rumah. Mereka duduk dan berbicara tentang hari mereka. Abu Nawas, bagaimana perasaanmu hari ini? Anak kecil, saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari Anda, Abu Nawas. Dan begitulah, setiap hari, Abu Nawas dan anak angkatnya belajar pelajaran baru. Bersama, mereka menemukan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Abu Nawas dan anak angkatnya berjalan melewati desa. Abu Nawas, pelajaran hari ini adalah tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa mendengarkan dan memahami rakyatnya. Anak kecil, bagaimana cara saya menjadi pemimpin yang baik, Abu Nawas? Abu Nawas, kamu harus belajar untuk berempati dan selalu berusaha untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Mereka melihat seorang petani yang kesulitan mengangkat karung gandum. Abu Nawas, mari kita bantu dia. Dengan membantu orang lain, kita belajar tentang kerjasama dan kebaikan. Mereka berdua membantu petani tersebut. Petani, terima kasih, Abu Nawas. Anakmu sangat baik hati. Abu Nawas, dia bukan hanya anak angkatku, tapi juga muridku. Malam hari, Abu Nawas dan anak angkatnya duduk di sekitar api unggun. Abu Nawas, di sekeliling api unggun ini, kita akan berbagi cerita dan pelajaran. Anak kecil, saya ingin mendengar cerita tentang petualangan Anda yang paling berkesan, Abu Nawas. Abu Nawas, baiklah, akan kuceritakan tentang waktu aku menipu penjaga istana dengan kecerdikanku. Setelah cerita, mereka berdua merenungkan pelajaran yang didapat hari ini. Abu Nawas, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Apa mimpi besarmu, anakku? Anak kecil, saya ingin menjadi seperti Anda, Abu Nawas. Bijaksana dan dicintai banyak orang. Dengan setiap hari yang berlalu, ikatan antara Abu Nawas dan anak angkatnya semakin kuat. Mereka tidak hanya berbagi pelajaran, tapi juga tawa dan mimpi. Abu Nawas dan anak angkatnya berjalan di taman istana. Abu Nawas, taman ini penuh dengan kebijaksanaan jika kamu tahu cara mendengarkannya. Anak kecil, bagaimana saya bisa mendengar kebijaksanaan dari taman, Abu Nawas? Abu Nawas, dengarkan suara alam, amati tumbuh-tumbuhan, dan pelajari siklus kehidupan. Semua ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan pertumbuhan. Sultan berjalan mendekati mereka. Sultan, Abu Nawas, siapa anak muda ini bersamamu? Abu Nawas, ini adalah anak angkatku yang sedang aku ajarkan tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Sultan, anak muda, aku harap kamu mengambil pelajaran dari Abu Nawas dan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Anak kecil, saya akan, Sultan. Terima kasih atas nasihat Anda. Abu Nawas, pelajaran berikutnya adalah tentang keadilan. Keadilan tidak hanya tentang hukum, tapi juga tentang memahami dan empati terhadap sesama. Anak kecil, saya akan berusaha untuk selalu adil dan bijaksana, Abu Nawas. Matahari terbenam, dan mereka berdua duduk di tepi danau. Abu Nawas, setiap hari berakhir, tapi pelajaran yang kita ambil akan terus hidup dalam diri kita. Anak kecil, saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari Anda, Abu Nawas. Dan demikianlah, setiap hari membawa pelajaran baru bagi Abu Nawas dan anak angkatnya. Mereka belajar tentang kehidupan,
kebijaksanaan, dan kebaikan hati. Abu Nawas dan anak angkatnya memulai hari dengan sarapan sederhana. Abu Nawas, pelajaran hari ini adalah tentang kesederhanaan. Hidup sederhana membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil yang berarti dalam hidup. Anak kecil, saya setuju, Abu Nawas. Kita tidak perlu banyak harta untuk bahagia. Mereka mengunjungi rumah yatim dan memberikan sumbangan. Abu Nawas, memberi kepada yang membutuhkan adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur kita. Anak kecil, saya ingin selalu ingat untuk membantu orang lain, Abu Nawas. Berjalan di alam, Abu Nawas mengajarkan tentang siklus kehidupan dan pentingnya menjaga lingkungan. Abu Nawas, alam adalah guru terbaik kita. Dia mengajarkan kita tentang keseimbangan dan tanggung jawab. Anak kecil, saya akan belajar untuk menjaga alam seperti alam menjaga kita. Malam hari, mereka berbaring di padang rumput, menatap bintang. Abu Nawas, bintang-bintang mengajarkan kita tentang keajaiban dan kebesaran ciptaan. Anak kecil, saya merasa sangat kecil melihat bintang, Abu Nawas. Abu Nawas, kita memang kecil, tapi kita bisa melakukan hal-hal besar dengan niat yang baik. Dengan setiap hari yang berlalu, Abu Nawas dan anak angkatnya semakin dekat dengan kebijaksanaan sejati. Mereka belajar untuk hidup dengan sederhana, memberi dengan tulus, dan menjaga alam dengan penuh kasih. Abu Nawas dan anak angkatnya menghabiskan waktu di kebun, menanam pohon. Abu Nawas, menanam pohon adalah cara kita untuk memberi kembali kepada alam. Setiap pohon adalah harapan untuk masa depan. Anak kecil, saya akan menanam pohon setiap kali saya bisa, Abu Nawas. Sambil beristirahat di bawah pohon yang rindang, Abu Nawas berbagi pelajaran tentang kehidupan. Abu Nawas, kehidupan ini seperti pohon, anakku. Ia membutuhkan waktu untuk tumbuh dan harus dirawat dengan cinta. Anak kecil, saya mengerti, Abu Nawas. Saya akan merawat kehidupan seperti merawat pohon ini. Mereka mengunjungi panti asuhan untuk berbagi cerita dan hadiah dengan anak-anak. Abu Nawas, berbagi kebahagiaan dengan orang lain adalah salah satu harta terbesar yang bisa kita miliki. Anak kecil, melihat senyum mereka membuat saya bahagia, Abu Nawas. Abu Nawas menceritakan kisah-kisah petualangannya kepada anak-anak di panti asuhan. Abu Nawas, dan itulah bagaimana aku berhasil lolos dari penjaga istana yang ketat itu. Anak-anak tertawa dan bertepuk tangan. Anak kecil, saya ingin bisa bercerita sebaik Anda, Abu Nawas. Hari demi hari, Abu Nawas dan anak angkatnya berbagi kebijaksanaan dan kebahagiaan. Mereka belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah emas atau perak, tapi cinta dan kebaikan hati.